Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maqala demi maqala sampun diterangaken kali Al-Ustaz Mustaqim dengan Syarah Al-Hikam. Sakmenika kula mencoba untuk menerangkan makalah sampun diterangkan niku wau. Mugi-mugi tambah memperjelas dan kepahaman dalam memahami makalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafid fi isyraqi naharil basdi la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mungkin engkau mendapat kurnia ilmu ma'rifat pada saat gelapnya kesedihan. Apa-apa yang tidak engkau dapatkan pada saat terangnya nikmat kesenangan. Kamu tidak mengetahui yang manakah yang lebih dekat bagimu manfaat dan keuntungannya. Maqalah 161 menika Syekh Ibnu Athaillah njelasaken ada kalanya kados kula sampeyan iki memikirkan sesuatu tentang ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat niku kadang sulit sekali. Mun saged tutuk-tutuk bingung mawon. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian, yaitu ujian baik itu masalah perekonomian atau masalah-masalah yang lain yang sifatnya bersifat dunia, sing garakno kula niki sumpek kangge sampean, sedih. Mari ngoten sampean waktu sedih iku mendapatkan ilmu kefahaman, ilmu-ilmu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sing sampean iki mang gak oleh ilmu niku ketika sampean seneng. Ngoten. Tadi ketika sampean mendapatkan ujian yang membuat sampean susah dan sedih, ketika itu Allah memberikan ilmu karunia. Niku ilmu ma'rifat atau ilmu tauhid. Sing sampean gak mungkin oleh ilmu karunia tauhid memang lek gak sumpek dhisik. Bahasae sebabe memang teko sumpek. Napa kok sumpek iki memang oleh karunia Allah Subhanahu wa taala dengan karunia ilmu tauhid. Ketika sampean lek gak sumpek gak oleh niku. Gak dapat ilmu niku. Dikarenakan ketika engkau mendapatkan ilmu karunia tauhid itu karena disebabkan sampean mendapatkan ujian. Sebab kenapa? Sebab kula sampean saat itu nutup atau tertutuplah hawa nafsu ini jalannya dikarenakan kesedihan. Hati wong lek waktu itu ingin mendapatkan kefahaman ilmu nur iman atau ilmu ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini harus bersih. Hati ini harus bersih. Bersih dari apa? Dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Harus bersih. Kadangkala, contoh ini ya, kita mau melakukan amal ibadah. Niat ngelakoni ibadah. Tapi ketika dia melakukan niat untuk melakukan ibadah itu karena dorongan hawa nafsu, ibadah apik apa elek? Apik apa elek? Ketika kula sampean ingin melakukan zikrullah, takarrub ila Allah, zikir ambek Allah, eling-eling Allah, niati kepengin cedhek ambek Gusti Allah. Ketika melakukan itu, ternyata dilihat ada dorongan hawa nafsu. Kira-kira cedhek nang Gusti Allah liwat dalan kono memang elek napa mboten? Nah, ketika manusia mendapatkan berbagai macam ujian, kesedihan, macam-macam, mungkin melalui perekonomian, mungkin juga melalui kesehatan. Jika loro ambek Gusti Allah. Atau mungkin yang sifatnya berurusan masalah dunia ditutup kabeh diuji ambek Allah. Awak wis gak enak. Ekonomi lemah,
kanca padha gak ngreken, wong padha ngilokno, ngasingno awak dhewe. Sumpek napa mboten? Sumpek. Niku dalane hawa nafsu iku gak ono. Umpama kula sampean saat itu melakukan ibadah, insya Allah ibadah itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Nah, ketika kekosongan hati dari pengaruh hawa nafsu itulah pas sumpek niku nggih, soal pas sumpek iku hawa nafsu dalane ketutup. Kok sakit? Hawa nafsu iku dalane ketutup pas sumpek. Misalnya sumpek perkara ekonomi. Ketika manusia itu mau sombong, bagaimana dia akan sombong masalah ekonomi karena ekonomi lemah? Ana wong melarat sombong. Enten. Kamu kok meneng kabeh. Sombong kabeh. Sombong kabeh. Wong melarat sombong enten. Enten. Le enten ikulah musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah paling benci kepada orang-orang wis melarat sombong. Nah, akhirnya nafsu iki gak nemu dalan. Katene sombong ya apa enggak duwe apa? Lek pas duwe ekonomi cukup ya. Ngene plek mlakune rada Rok jejeg titik makune. Sombong ana dalane gak? Bareng dhuwit gak nyekel. Ge mangan sedina gak ana. Sing kono nagih ge bar sekolah, bayar listrik, kredit macam-macam, sumpek. Iso gagah makune. Lek umpama iso gagah krono gegere ana kayu. Kan ngoten nah. Jadi artinya dengan sumpek ekonomi itu saja dalane nafsu iki gak ana. Buntu. Otomatis lek dalane nafsu gak ono, atine mali bersih. Akhirnya wis gak iso sombong apa waliyane? Tawa. Lek wong wis dalane sombong gak ono tutup, sing ono iku tawaduk merendahkan diri. Nggih napa mboten? Sampeyan ae ngeten mawon, kumpul ambek wong akeh. Sing wong iki mang wong pembisnis wis pembisnis. Oke. Duwe sing digawa iku miliaran. Sampeyan gowo puluhan ewu. Kira-kira sampeyan iku sombong apa pindir ini? Artinya merendahkan. Berarti dalane nafsu sombong ketutup napa mboten? Iku sing ekonomi. Mungkin masalah apa lagi? Masalah kesehatan. Awak gede dukur, putih ganteng ya. Gak ireng lho ya, putih kan? Ganteng lah ireng kan gini. Putih kan? Ganteng. Gede dukur. Kira-kira dalane riyak sombong kok ono enggak? Ono enggak? Bareng awake dikai loro masih putih. Masih gak iso. Masih putih, masih ganteng. Mlakune nekuk bungkuk ngene. Kira-kira dalane sombong bangga riyak iku ono enggak? Makanya di dalam kesedihan Allah itu melihat hati seorang yang mendapatkan musibah yang begitu besar dan membawa kesedihan baginya, itu tertutuplah hawa nafsu untuk menyerang daripada hati itu sendiri, sehingga hati itu kosong dari pengaruh hawa nafsu. Soalnya dalane buntu. Maka ketika itu hati itu dalam keadaan suci. Oke? Dalam keadaan seperti itulah hati itu keadaannya suci. Maka Allah memberikan ilmu. Ilmu. Sing biasae ilmu iki gak dikekno, gak mungkin didapat bagi orang-orang yang keadaannya sehat, sugih, gak mungkin. Pas gak sumpek gak mungkin. Tapi ada juga, ini gila. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan karunia ilmu tauhid atau ilmu makrifat pada orang-orang yang mampu. Ternyata pemahaman di sini yaitu tentang rasa, bukan keadaan lahiriah. Maksudnya paham ini? Tentang roh. Masih duwe akeh, omah akeh, tapi atine kemang ngerasa gak duwe. Iki ngono titipane Gusti. Atine ku bersih, gak terpengaruh. Sing kaya ngono bakal oleh, sampean gak harus sing manfaat. Apa sampean iki kanggone awak kula sampean iki manfaate harus dibuat sedih dulu baru mendapatkan ilmu makrifat,
Ataukah memang keadaan ini wis oke tapi tetap oleh ilmu marifat dalam arti rasane wis iso ndekek nang panggonane dhewe. Lho sampean gak ron sing manfaat. Mungkin sampean lek soge dikek karunia kekayaan ambil Allah baru membawa tenang pengaruh jiwa-jiwa sampean gak mau dipengaruhi hawa nafsu. Bisa. Ono wong soge kok ngono. Ono. Tak kayak contoh iki, termasuk wong-wong kafir malah. Orang-orang yang kafir yang musyrik, koyo wong barat-barat. Iku sogene wis gak karu-karuan. Dunya wis gak dadi kebanggaan. Apa sampean nang Bali? Mana sawake? Wis sing putih diirengno. Klambi woto-woto dibedah-bedah, wis gayahe wis ilang kabeh. Tau tumon sing kados ngoten. Nggih. Wis gak pengaruh. Nah, tapi mereka orang kafir. Mereka orang kafir. Orang Islam yang dicontohkan yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman walaupun kekayaannya seperti itu gak terpengaruh bagi Nabi Sulaiman. Nanti kalau nggak contoh, ketika seorang murid ingin belajar seorang guru, melihat gurunya begitu kayanya, didelok ngene omah iki masyaallah. Lek motor saiki kendaraane Alphard, Fortuner, Pajero, ngene omah iku garasi sak budget. Terus mlebu maneh ana kebun-kebun. Jero omahe TV tok sak lemari gede. Wis luar biasa. Tekele granit. Wis luar biasa. Si murid iki bingung. Lah iya jarine iki guru tasawuf. Cek sogene ngono lho. Apa atine iki gak pengaruh ambek donya? Akhirnya takon si murid iki. Carane ngomong ngeten, "Yai, kula kajeng guru nang sampean. Tapi kula tanggel dhisik sampean iki dengan harta benda sing koyo ngeten iki gak terpengaruh ta atine sampean iki. Kok nglumpukno donya saiki kae? Apa gak nglalekno sampean atine nang ngene Gusti Allah?" Kon kate belajar nang aku ada takon koyo ngene, kok kurang ajar temen awakmu. Wong iki ngono kate belajar. Wis ngene wis kon. Kon gak mungkin tak terima wis mikir-mikir gak terima wis mikir. Mboten ya kula tetep kepengin guru nang sampean, nang sampean. Temen kon ngambil guru ya wis saya kita kasih tugas. Kon lek iso nglakoni iki baru kon tak terima dadi muridku. Ya. Apa iku? Nah, iki kene, njuko baju sak gelas. Ember, wadon talam. Wadai talam. Kon mubeng nang ngene omahku, Mang. Mubeng liwat garasi, liwat kebon, liwat tengah. Lebono kabeh omahku. Sitok syaratnya. Banyu iki aja sampe utah. Lek sampe utah gak tak terima kon dadi muridku. Jarine sing guru iku, Mang. Siap guru, berangkat. Bawa nampan gelas dimberi. Utah sak tetes gak tak terima. Dari guru. Berangkat keliling. Liwat nang ngene garasi ketok Alphard, ketok Fortuner, ketok Pajero, ketok Mercy, wis macem-macem. Wis gak pokok liwatku. Mari ngono liwat jero omah. Masa serba megah semua. Mari ngono liwat kebun-kebun serba istimewa semua. Nah, sesampainya di depan gurunya, ternyata air itu gak tumpah. Air itu memang gak tumpah. Terus ditakoni ambek guru. Hebat kon. Soale banyu iki gak utah. Apa sebabnya kok banyu iki gak utah? Jarine sing guru iki, Mang. Kiai, soale kula niki njogo banyu iki aja sampe utah. Mlaku kula wis gak wani tolat-tole. Kon motor Alphard gak ketok, Yai. Fortuner gak ketok. Omah gedung-gedung gede gak ketok banyu tok. Begitulah seorang kiai. Seorang alim, seorang arif billah, walaupun dunia menumpuk pada dirinya, dia yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya murid itu memang diterima krono lulus memang, dan murid itu sendiri mendapatkan jawaban seperti itu dari gurunya. Nah, itu termasuk kita nggak tahu. Oh, ternyata kaya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam keadaan susah, sedih pun bisa juga menyampaikan kita kepada Allah. Sing manfaat Allah sing ngeruh. Kita nggak tahu.
Kemudian makalah selanjutnya, Matali'ul anwaril qulubu wal asrar. Tempat terbitnya berbagai nur cahaya ilahi itu di dalam hati manusia dan rahasia-rahasianya. Makalah yang sebelumnya disebutkan manusia ini kadang-kadang juga susah dhisik. Soalnya susah itu memang menutup jalan-jalan hawa nafsu. Mari oleh dapat nur ilahiyah, ilmu-ilmu ma'rifat atau ilmu-ilmu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahasia-rahasianya. Maka makalah ini menyebutkan, menggambarkan, mengajak kita kalau kita ingin mendapatkan cahaya-cahaya ilahiyah, cahaya-cahaya nur ilahiyah, cahaya-cahaya ilmu tauhid atau ma'rifat, maka kosongkan hati itu dulu. Karena tempatnya itu di dalam hati. Lek hati kesek budak, seisi ini kemang selain Allah ada di sini, maka mustahil nur ilahiyah itu akan memancar di dalam hati kita dan rahasia-rahasianya. Paham maksudnya? Nah, makalah ini mengajarkan, mengajak, memerintahkan agar supaya kulo sampean iki bersani hati. Atau sampai terpengaruh apapun dari dorongan hawa nafsu. Tiga harus bersih. Soalnya panggonane nur cahaya ilahiyah itu di dalam hati dan rahasia-rahasianya. Tapi ketika hatimu masih terpengaruh oleh hawa nafsu, masih terpengaruh dengan sifat-sifat tercela dan bisikan setan yang mempengaruhi hati kita, maka jangan diharap nur ilahiyah akan diberikan kepada hati kita, ditempatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makalah selanjutnya, nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyub. Nur cahaya yang tersimpan dalam hati itu datangnya dari nur yang datang langsung dari perbendaharaan ghaib. Nur yang tersimpan dalam hati ini khususnya kepada orang-orang yang beriman. Iman itu adalah sebuah nur. Lek kulo sampean iki oleh nur iman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari pembendaraan jalannya itu ghaib, tidak ada yang mengetahui. Saya sampean yakin ambek Gusti Allah. Lek Allah itu sebagai Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Yakin apa mboten? Liwat endi? Ero sampean dalane. Ero sampean tekoi. Dari perbendaharaan ghaib. Tidak ada yang tahu. Rorone dikai iman. Rorone dikai percaya. Moro-moro iso ngrasakno percaya bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Padahal selama iki koyo kula sampean di dalam sekolah itu tidak pernah diajarkan seperti itu. Paling ajaran-ajarannya pertama kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak menjelaskan bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan Allah itu Tuhan semesta alam. Padahal kula sampean sembah yang membaca Fatihah menyebutkan Rabbul Alamin artinya Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gak tahu ngakoni sak bendere. Sampeyan yakin temen, ngakoni temen Allah itu Tuhan semesta alam. Jarang sekali diakui mawon. Kita cuma meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Tapi pernahkah kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan semesta alam? Yang mengatur, yang menciptakan, yang mengurusi, yang semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat jarang sekali. Kita cuma meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa Allah itulah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan kita saja, bukan Tuhan sampean saja, bahkan Tuhan semesta alam. Baik orang kafir yang tidak percaya bahwa Tuhannya tetap Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak mengakui. Allah itu Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dulu Tuhan orang Islam tok. Walaupun orang kafir tidak percaya dengan Allah, tetap Allah itu Tuhan. Apa ada Tuhan mana selain Allah? Ya.
164. Mboten niku. Oh. Jadi keyakinan yang seperti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang mana perbendaharaannya kula sampeyan iki gak ero. Cara dalane mlaku teko Gusti Allah iki mang lho. Sampeyan ero ta lek iman sampeyan waktu teko nang ngene sampeyan. Itu rahasia gaib Allah. Dan jelas-jelas itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari siapapun. Artinya di sini, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La Allah iman. Engkai petunjuk. Fala mudhillalah. Ga ono sing iso nyesatno. Apa petunjuk itu? Iman. Sing nyesatno sapa? Ga ono sing mampu. Sopo ae gak iso ngafirno kula sampean. Sing iso ngafirno kula sampean Gusti. Sampeyan saiki wis dikek iman ambek Allah. Dikek petunjuk ambek. Sapa sing iso ngilangno petunjuk sampean? Sing iso ngilangno sapa? Liyane gak iso dengan dasar wa may yahdillahu fala mudhill. Masuk sampean dikek motor Alphard omah gedung tingkat 10. Duwe ngen bank triliunan. Kongkon kafir nang Gusti Allah. Sampeyan gelem napa mboten? Apa gak gelem? Karena Allah telah memberikan petunjuk dan tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Duduk sampean. Gusti Allah. Nah, iki sing harus diyakini. Sing keyakinan iman niku wau datangnya itu kula sampean iki gak ero. Karena lewat perbendaharaan sing ero Gusti Allah. Kapan Gusti Allah ngke atine sampeyan? Carane ya apa? Dalane liwat endi kana sing ero? Allah sing Artinya di sini hikmahnya, maka jangan pernah kita merasa ini penyakit, merasa diri kita paling beriman, merasa diri kita paling benar, merasa kita paling taat dan itu jangan sama sekali. Karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata kita mendapatkan perasaan itu, maka cukuplah kita bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makalah selanjutnya, nurun yakshifu laka bihi an asarihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Nur cahaya yang dicapai dengan panca indera menerangkan bagimu bekas-bekas buatan Allah yang berubah benda. Sebaliknya, nur iman keyakinan yang dapat menunjukkan kamu hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makalah 164. Syekh bin Abdullah jelaskan bahwa Allah memberikan dua nur. Yang pertama nur untuk lahiriah. Yang mana mata kita bisa melihat sesuatu semua yang ada, yang kita ketahui, baik dari panca indera kita, mata, dari telinga, kita mengetahui dari rasa, kita mengetahui dari sentuhan, kita mengetahui dari ciuman, semua itu berbentuk cahaya. Artinya karena cahaya Allah, hanya kita bisa mencium bahwa ini makanan apa. Karena dengan cahaya Allah kita bisa melihat bahwa ini apa atau sesuatu tentang apa. Bahwa dengan cahaya Allah kita bisa mendengar, oh iki suarane opo, suarane sopo. Semua itu dengan cahaya. Itu untuk kebutuhan petunjuk cahaya lewat indera atau lahir. Untuk mengetahui oh iki kayu, iki wesi, iki uwong, iki kewan, ero teko moto iki. Atau dari suara, oh iki suarane kewan, iki suarane menungso. Tahu. Itu karena cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada hambanya manusia-manusia khususnya dan umumnya pada semuanya untuk mengetahui. Agar mengetahui itu artinya melihat. Bisa dikatakan dari melihat, dari mendengar, dari merasa, dari sentuhan atau dari ciuman. Itu berbentuk cahaya, tapi kita nggak mengetahui cahaya seperti apa itu daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang cahaya yang kedua. Allah memberikan cahaya pada kita untuk mengenal, mengetahui hakikat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini yang melihat adalah mata hati atau mata keyakinan. Le moto iki gak ketok sifate Gusti. Ketok sampean wek moto iki. Gak ketok. Maka yang bisa melihat sifat-sifat Allah adalah mata hati. Yang dimaksud dengan mata hati adalah hati yang penuh dengan keyakinan atau makrifat kepada Allah Subhanahu. Tapi lek hati moto hati ki mang gak makrifat nang Allah, atine gak makrifat nang Allah, gak kenal Gusti Allah, motoe dadi pi. Paham sampean nggih? Lewat pice gak ketok ambil sifat-sifatnya Gusti Allah. Bahwa Allah itu maha pengasih. Bahwa Allah yang maha penyayang. Bahwa Allah itu yang maha menciptakan. Bahwa Allah yang maha mengatur. Bahwa Allah yang maha segala-galanya yang tersebut di dalam Asmaul Husna. Lho ketok sifatnya Gusti Allah kaya ngoten. Arti ketok itu ada keyakinan di dalam hatinya, dan ketika dia melihat sesuatu itu nampaklah keyakinan ini dalam mata hatinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat sifat-sifat Allah dalam pandangan hatinya yang penuh dengan keyakinan, maka hilanglah yang namanya benda-benda yang dilihat oleh matanya. Moto iki ngelok benda. Moto iki gelok hakikat sifat Gusti. Ketika sampean fokus dan melihat dengan mata keyakinan ini, maka mata benda-benda ini tidak akan melihat benda-benda tersebut. Kayak contoh nih, jika paham. Ketika sampean ini dalam lahiriah saja. Ketika sampean memandang sesuatu, melihat sesuatu yang jauh, yang sampean mencoba untuk melihatnya apa itu. Mententeng lah bahasa wong delok mententeng. Padahal di belakang kita ada suara yang sangat dekat sekali. Maka suara itu tidak akan terdengar. Kuping dadi bu, krana mata mendeliki apa sing kepingin weruh iki, Mas. Nggih napa to? Sawali. Ketika telinga mendengarkan sesuatu, suara yang jauh ingin dia pahami apa suara itu. Maka apa yang ia lihat di depannya menjadi tidak kelihatan. Karena dia fokus mengarahkan semua konsentrasinya kepada pendengaran. Sing moto meleng ketok napa-napa mboten. Ketika manusia bisa mendelok, kalau mata ini, telinga ini, indera-indera semua ini bisa merasakan adanya benda-benda, bisa melihat adanya benda-benda. Ketika manusia fokus dalam masuk keyakinannya untuk melihat hakikat Allah Subhanahu, hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musnahlah indera-indera ini yang nampak sifat-sifat Allah. Faham maksudnya? Lah makalah ini mengajarkan agar supaya menyadarkan juga koyo kula sampeyan iki harus mengukur, saya kaya apa aku iki nang ngene Gusti Allah. Hakikat atiku iki ya apa nang Gusti Allah. Yakinku nang Gusti Allah kaya apa. Ngoten. Di situ kita harus mengukur. Ketika kita melihat keindahan dunia, ketika kita melihat warna hijaunya dunia dengan ujian-ujian berbagai macam ujian, opo ati iki mang terkalahkan dengan pandangan mata ini? Ataukah pandangan mata ini terkalahkan dengan pandangan keyakinan? Itu sampeyan ukur. Paham sampeyan? Sampeyan sale wis mlebu nang ngene wong salik masih sik kait belajar iki. Itu buat ukuran kita. Contoh, ketika kita melihat keindahan seorang wanita dengan lekuk tubuhnya dan indahnya bila dipandang mata. Ketika itu, kene iki ndelok wong wedok iki mang dengan mata lahiriah ini, apa kita nampak hakikat sifat Allah dalam pandangan mata hati ini? Paham sampean? Iku tes-tesane koyo ngono, tapi bukan tes-tesan, mengukur. Lek sampean ngetes gak kira kalah, kira menang kalah. Wis jelas kalah wong gak dites ae jumlah gak ngono. Iku wong wedok.
Kedudukan juga seperti itu. Harta benda juga seperti itu. Baru kita akan tahu sampai di mana kekuatan, tingkatan, keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu. Lek jare wong saleh lho iki lho, bisa. Moto yang gelok wong wedok sing kaya ngono indah. Sing moto atine, moto keyakinane turu. Aja diarani wong saleh. Wong salah. Dudu wong saleh, wong salah. Kalau yang dikatakan sudah salik, apalagi pembahasan tentang cahaya-cahaya iman di sini, minimal ada pertentangan antara untuk melihat dengan pandangan mata lahiriah ini atau menggunakan pandangan mata keyakinan. Lah aku sik belajar jeneng wong saleh, aku sik belajar. Kadang ketok ndodote siane ya. Moto sampai kero-kero, jeneng wong saleh. Bu, seperti itu. Makanya alhamdulillah kita mengaji ini sedikit banyak walaupun gak nglakoni iso 100% rek. Gak iso sih. 30% ae durung. Bisa. 30% durung. 10% itu untung-untungan. Ibarat diukur kalah menang. 10% sama nih. Sing 90 kalah 10 ini menang. 90 ini kalah 10 ini menang. Bener. Lah iku iso ibaratno wong sembahyang. Khusuke sing 90 gak khusuk, sing 10 umum sembahyang iku 100 detik. Sing gak khusuk 90, sing khusuk 10 pas takbir to. Allahu Akbar iku khusuke. Liyane wis gak khusuk kabeh. 10 takbir gak khusuk, 90 takbir gak khusuk. Nah, ketika kita menggunakan mata hati ini yang penuh dengan keyakinan yang saya sebutkan dengan mata keyakinan, maka artinya kita masih sedikit menggunakan mata keyakinan itu, masih kalah dengan menggunakan mata lahir. Ngono kepengin dadi wali kabeh. Ya wis berarti duduk wali kabeh ngono lah. Wis akono. Lek wali murid pasti wong lanang duwe anak kabeh, kecuali sing durung ra. Tapi ya bakal dadi walimu. Kemudian makalah yang terakhir, rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bi kasaifil aghyar. Ada kalanya hati ini terhenti pada sinar cahaya-cahaya itu, sebagaimana terhijabnya nafsu dengan padatnya benda-benda makhluk. Makalah 165 Syekh Ibnu Athaillah jelaskan. Setelah diterangkan bahwa apa yang kita lihat semua ini baik dengan mata lahiriah maupun dengan mata batiniah, semuanya itu ditampakkan oleh Allah karena cahaya Allah. Cahaya Allah yang pertama menampakkan pada benda-benda. Cahaya Allah yang kedua menampakkan sifat-sifatnya untuk menghilangkan pandangan cahaya yang pertama, yaitu pandangan dunia. Kebanyakan manusia terhenti dalam cahaya-cahaya itu. Ribut ambek golek ilmu-ilmu makrifat. Golek tingkatan-tingkatan ilmu tauhid. Aku cek tutuk tingkatan tutuk ini. Aku tak golek ilmu tingkatan tutuk ini. Itu cahaya semua. Tapi tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sik keliru. Iya, sik keliru. Ketika kula sampeyan niku kula terangaken, maka bahwasanya moto iki ngelok wong wedok. Lek moto iki ngelok wong wedok ya ketok wong wedok. Kan ngoten nggih? Apa yang akan bangkit ketika mata ini yang melihat? Hawa nafsu. Kan ngoten nggih? Ketika mata keyakinan yang melihat.
Wong wedok kan digelok dengan mata keyakinan. Yakni yakin kepada Allah bahwa engkau ini ciptaan Allah. Hei manusia cantik yang indah. Engkau ini ciptaan Allah. Kau tersusun dari tulang yang terbungkus oleh kulit saja. Tapi begitu indahnya bila dipandang. Di situ nampaklah sifat-sifat Allah yang maha kuasa. Yang maha berilmu. Yang maha berkehendak. Yang maha segala-galanya. Ketika pandangan keyakinan itu muncul, apa yang bangkit dalam hati kita? Iman bertambah kepada Allah Subhanahu. Tapi itu menunjukkan ada kalanya manusia tidak menyadari. Berhenti manusia itu pada cahaya-cahaya itu. Ribut golek tingkatan-tingkat. Seperti halnya pandangan lahiriah yang terhijab oleh benda-benda yang nyata. Kayak sampean gelok gunung, apa ketok Gusti Allah dengan mata ini? Berarti mata kan terhijab dengan benda-benda itu kan. Lah terhijabnya mata hati atau mata keyakinan ini apabila kita mencari tingkatan-tingkatan dalam ilmu ma'rifat. Jadi harus buangan kabeh ku, ayo golek junang Gusti. Itulah 5 makalah yang saged kula sampaikan. Muga-muga bermanfaat kang kula panjenengan sedaya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.